Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kami dari kelompok 7, saya Elsevina Setiun Ansa dan 3 teman saya, Isaura Prematera, Valen Asnanto, dan juga Feby Ariski. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai yang pertama hitungan 3, pegawai tidak tetap, tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai. Pada hitungan 5, yaitu bukan pegawai yang menerima imbalan. Yang pertama hitungan 3. Hitungan ini diterapkan pada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai. Langkah-langkah penghitungan PPh pasal 21-nya sebagai berikut. Nah, yang pertama, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian. Tentukan jumlah upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari. Nah, yang pertama, upah atau uang saku mingguan dibagi dengan banyaknya hari dalam seminggu. Selanjutnya, upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari. Selanjutnya, upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan. Nah, yang pertama, hitungan 3A. Jika upah atau uang saku harian atau rata-rata upah uang saku harian tidak melebihi 4.500.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam 1 bulan kalender yang bersangkutan tidak melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang terutang. Nah, di sini ada contoh. Belva berstatus belum menikah. Pada Juli 2016, ia bekerja sebagai buruh harian di PT Harapan Sentosa. Dia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 450.000. Belva menerima upah sehari tidak melebihi 450.000 dan upah dalam bulan Januari sebesar 10 dikali dengan 450.000 yang mendapatkan hasil 4.500.000. Artinya tidak melebihi 4.500.000. Jadi Belva tidak dikenakan PPh pasal 21 atas upah yang diterimanya. Selanjutnya hitungan 3B. Jika upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian telah melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam 1 bulan kalender yang bersangkutan tidak melebihi 4.500.000, PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah PPh pasal 21 sehari sama dengan tarif 5% dikali dengan upah kena pajak sehari. Nah, upah kena pajak sehari sama dengan upah sehari dikurang dengan 450.000. Di sini ada contoh. Rizal Fahmi berstatus belum menikah. Ia tercatat sebagai karyawan yang bekerja sebagai perakit televisi di sebuah perusahaan elektronik, PT Tronika. Upah yang dibayar untuknya dihitung berdasarkan jumlah unit satuan yang diselesaikannya, yaitu 150.000 per unit. Upah tersebut dibayarkan setiap minggu dalam waktu seminggu atau 6 hari kerja. Rizal Fahmi mampu merakit 20 unit televisi sehingga total upah yang diterimanya sebesar 3 juta. Yang penghitungan PPh pasal 21-nya yaitu upah sehari yaitu 3 juta dibagi dengan 6 hari yang bekerja mendapatkan hasil yaitu 500.000. Selanjutnya upah kena pajak sehari 500.000 dikurang dengan 450.000, totalnya yaitu 50.000, dan PPh pasal 21 sehari 5% dikali dengan 50.000 yaitu 2.500 dan PPh pasal 21 atas seluruh upah
seminggu atau 6 hari yaitu 15.000. Jika Rizal Fahmi tidak memiliki NPWP, PPh pasal 21 yang dipotong baginya menjadi 120% dikali dengan 15.000 yaitu mendapatkan hasil 18.000. Selanjutnya hitungan 3C. Jika jumlah upah yang diterima atau diperoleh dalam bulan yang bersangkutan telah melebihi 4.500.000 tetapi tidak melebihi 10.200.000, maka PPh pasal yang harus dipotong atau dihitung sebagai berikut. Jadi PPh pasal 21 sehari sama dengan tarif 5% dikali dengan upah kena pajak sehari. Selanjutnya upah kena pajak sehari sama dengan upah sehari dikurang dengan PTKP yang sebenarnya sehari. Nah, PTKP yang sebenarnya sehari sama dengan PTKP setahun dibagi dengan 360. Contohnya adalah Mawar berstatus belum menikah. Pada September 2016, ia mengerjakan pembuatan taman sebuah rumah dengan upah borongan sebesar 6.400.000. Upah borongan tersebut tidak termasuk material dan tanaman. Pekerjaan borongan tersebut diselesaikan dalam waktu 20 hari. Jadi penghitungan PPh pasal 21-nya adalah upah borongan sehari sebesar 6.400.000 dibagi 20. Hasilnya adalah 320.000. Selanjutnya PTKP sehari sebesar 54 juta dibagi 360. Hasilnya adalah 150.000. Selanjutnya upah kena pajak seharinya adalah 320.000 dikurangi 150.000. Hasilnya adalah 170.000. PPh pasal 21 sehari 5% dikali 170.000 adalah 8.500. Dan PPh pasal 21 atas upah borongan adalah 20 kali 8.500. Hasilnya adalah 170.000. Contoh lainnya adalah Lani berstatus belum menikah dan tanpa tanggungan. Ia bekerja di PT Cahaya sebagai tenaga kerja lepas dengan upah harian. Pada Oktober 2016, ia menerima upah sebesar 250.000 per hari. Penghitungan PPh pasal 21 adalah pada hari pertama upah kumulatif dalam bulan Oktober kurang dari 4.500.000 dan upah sehari kurang dari 450.000 sehingga Lani tidak dikenakan pajak. Hal yang sama terjadi sampai Lani bekerja selama 17 hari, karena sampai dengan hari ke-18 upah kumulatif sebulan sebesar 18 dikali 250.000 atau sama dengan 4.500.000 atau tidak melebihi dari 4.500.000 sebulan, dan upah sehari tidak melebihi 450.000. Dan apabila hari ke-19 Lani masih bekerja di PT Cahaya, upah kumulatif Lani menjadi 19 kali 250.000 atau sama dengan 4.750.000. Penghitungan PPh pasal 21 yang dipotong oleh PT Cahaya sebagai berikut. Upah sehari adalah 250.000 dan upah sehari tidak kena pajak adalah 54 juta dibagi 360.000. Hasilnya adalah 150.000. Upah sehari kena pajaknya adalah 100.000. PPh pasal 21 sehari 5% kali 100 adalah 5.000. PPh terutang hari pertama sampai dengan ke-19 seharusnya 19 kali 5.000 adalah 95.000. PPh telah dipotong sampai dengan hari ke-18 adalah 0%. PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-19 adalah 95.000. Apabila setelah hari ke-19 ternyata Lani masih bekerja, PPh pasal 21 yang dipotong tiap hari adalah 5.000. Selanjutnya, hitungan 3D. Jika jumlah yang diterima atau diperoleh dalam bulan yang bersangkutan telah melebihi dari 10.200.000, PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah PPh pasal 21 sebulan, tarif
pasal 17 dikali PTKP setahun dibagi 12. Sedangkan PKP setahun upah kumulatif sebulan dikali 12 dikurangi PTKP setahun. Contohnya adalah Raka berstatus menikah dan tanpa tanggungan. Ia bekerja di perusahaan elektronik dengan upah satuan. Pada September 2016, Raka bekerja selama 25 hari dan mengerjakan 50 unit barang dengan upah per unit adalah 225.000. Selanjutnya, penghitungan PPh pasal 21-nya adalah upah bulan September 2016 adalah 50 dikali 225.000. Hasilnya adalah 11.250.000. Upah penghasilan neto disetahunkan 12 dikali 11.250.000 adalah 135 juta. Untuk PTKP, untuk diri wajib pajaknya sebesar 54 juta. Sedangkan tambahan wajib pajak menikah sebesar 4.500.000. Ditambahkan menjadi 58.500.000. Selanjutnya 11.250 ditambah dengan 135 juta ditambah 58.500 adalah hasilnya 76.500. Penghasilan kena pajak PPh pasal 21 terutang setahun adalah 5% dikali 50 juta adalah 2.500.000 dan 15% dikali 26.500 adalah 3.975.000. Selanjutnya hasilnya ditambahkan dan hasilnya adalah 6.475.000. Jadi PPh pasal 21 dipotong sebulan September 2016 adalah 6.475.000 dibagi 12 adalah 539.058. Selanjutnya adalah hitungan 3E. Pegawai tidak tetap, tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai menerima upah yang dibayarkan bulanan. Jika upah yang diterima bulanan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah PPh pasal 21 sebulan sama dengan tarif pasal 17 dikali PKP setahun dibagi 12. Sedangkan PKP setahunnya upah kumulatif sebulan dikali 12 dikurangi PTKP setahun. Selanjutnya contoh Pak Herman berstatus belum menikah dan tanpa tanggungan. Ia bekerja di perusahaan garmen dengan dasar upah harian yang dibayarkan secara bulanan. Pada September 2016, Pak Herman bekerja selama 20 hari dengan menerima upah sehari sebesar 250.000. Jadi perhitungan PPh pasal 21 upah bulan September 2016 itu Pak Herman bekerja selama 20 hari dengan satu harinya 250.000. Jadi 20 hari dikali dengan 250 sama dengan 5 juta. Terus penghasilan neto dibulatkan dijadikan 1 tahun 12 bulan dikali 5 juta sama dengan 60 juta. Untuk PTKP untuk diri wajib pajak Pak Herman itu 54 juta. Jadi 60 juta dikurang 54 juta sebesar 6 juta. 6 juta itu adalah penghasilan kena pajak. Jadi PPh pasal 21 terutang setahun sebesar 5% dikali 6 juta sama dengan 300.000. PPh pasal 21 dipotong bulan September 2016 300.000 dibagi 12 bulan sebesar 25.000. Selanjutnya ada hitungan kelima. Pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan. Bukan pegawai hitungan 5A, bukan pegawai yang telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotongan PPh pasal 21 atau pasal 26.
serta tidak memperoleh penghasilan lainnya. Jadi penghasilannya itu hasil dari kerja dia itu udah gitu. PPh pasal 21 sebulan, tarif pasal 17 dikali PKP. PKP sama dengan 50% dikali jumlah penghasilan bruto. Terus dikurang PTKP. Contohnya, Neneng Hasanah adalah petugas dinas luar asuransi dari PT Tabaru Life, bukan sebagai pegawai perusahaan asuransi. Suami Neneng Hasanah telah terdaftar sebagai wajib pajak dan mempunyai NPWP yang bersangkutan bekerja di PT Karsmanah. Neneng Hasanah telah menyampaikan fotokopi NPWP suami, fotokopi surat nikah, dan fotokopi kartu keluarga kepada pemotong pajak. Neneng Hasanah hanya menerima penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Tabaru Life. Pada 2016, penghasilan yang diterima oleh Neneng Hasanah sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT Tabaru Life sebagai berikut. Bulan Januari sebesar 45 juta, bulan Februari sebesar 45 juta, bulan Maret sebesar 50 juta, bulan April sebesar 52 juta, bulan Mei 54 juta, bulan Juni sebesar 50 juta, bulan Juli sebesar 55 juta, bulan Agustus 48 juta, bulan September 50 juta, bulan Oktober 52 juta, bulan November 55 juta, bulan Desember 56 juta. Di total semua dengan hasil 1 tahun penghasilan Bu Neneng Hasanah adalah 612 juta. Perhitungan pasal PPh 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2016 itu bulan Januari penghasilan brutonya sebesar 45 juta. Terus dibagi 2 atau 50% penghasilan bruto sebesar 22.500.000. PTKP-nya adalah 4.500.000. PKP-nya sebesar 18 juta. PKP kumulatif sebesar 18 juta. Tarif pasal pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh 5% dikali 18 juta. Dengan hasil PPh pasal 21 terutang itu 900.000. Januari, Februari sama seterusnya itu dijumlah semua. Jadi penghasilan Bu Neneng tadi kan 612 juta. PPh-nya untuk 1 tahun itu sebesar 33 juta. Maaf kalau kurang durasi. Jika Neneng Hasanah tidak dapat menunjukkan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah, dan fotokopi kartu keluarga, dan Neneng Hasanah sendiri tidak memiliki NPWP, maka perhitungan PPh pasal 21 dilakukan sebagai mana contoh tersebut, tetapi tidak memperoleh pengeluaran PTKP setiap bulan. Selain itu, jumlah PPh pasal 120% dari PPh pasal 21 yang seharusnya terutang dari yang memiliki NPWP sebagaimana perhitungan berikut. Perhitungan PPh pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember. Ini mungkin sama seperti tadi, cuman bedanya di sini ada tarif tidak ber-NPWP sebesar 120%. Kalau misalnya Ibu Neneng tadi tidak dapat menunjukkan fotokopi kartu NPWP suami serta fotokopi surat nikah, jadi yang seharusnya itu pajak PPh-nya 33 juta, PPh untuk kalau nggak dapat nunjukin itu fotokopi kartu NPWP suami serta fotokopi surat nikah, PPh-nya sebesar 55.800.000. Terus jika suami Neneng Hasanah atau Neneng Hasanah sendiri telah memiliki NPWP tetapi Neneng Hasanah mempunyai penghasilan lain di luar kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, maka perhitungan pasal PPh 21 terutang adalah sebagaimana contoh tersebut, tetapi tidak dikenakan tarif 20% lebih tinggi karena yang bersangkutan atau suaminya telah memiliki NPWP.
Hitungan 5B. Bukan pegawai tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya dari pemotong PPh pasal 21 atau pasal 26 atau memperoleh penghasilan lainnya. PPh pasal 21 sama dengan itu tarif pasal 17 dikali PKP. PKP tadi kan 50% dikali penghasilan bruto. Contohnya seorang bernama Dr. Abdul Ghospar adalah seorang dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit, dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepadanya pada setiap akhir bulan. Selain praktik Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat, ia juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. Dr. Abdul Ghospar telah memiliki NPWP, dan pada tahun 2016 jasa dokter yang dibayarkan pasien dan Praktikova di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat sebagai berikut. Bulan Januari sebesar 45 juta, bulan Februari sebesar 49 juta, bulan Maret sebesar 47 juta, bulan April sebesar 40 juta, bulan Mei sebesar 44 juta, bulan Juni sebesar 52 juta, bulan Juli sebesar 40 juta, bulan Agustus sebesar 30 juta, bulan September sebesar 45 juta, bulan Oktober sebesar 44 juta, bulan November sebesar 43 juta, bulan Desember sebesar 40 juta. Jumlah penghasilan satu tahunnya sebesar 524 juta. Perhitungan PPh pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2016 dalam rupiah, yaitu ini seperti yang tadi, perhitungan yang pertama tadi punya Bu Neneng Hasanah. Jadi dengan jumlah penghasilan 524 juta satu tahun, itu PPh pasal 21 terutang sebesar 35.500.000. Apabila Dr. Abdul Ghospar tidak memiliki NPWP, PPh pasal 21 terutang adalah sebesar 120% dari PPh pasal 21 terutang sebagaimana contoh berikut. Contoh sebelumnya nih. Oke, sekian, terima kasih. Maaf kalau ada banyak kesalahan kata.